Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nadatul Nursadah, mahasiswa UMNU Kebumen. Akan mempresentasikan tentang membaca nyaring. Berkomunikasi merupakan salah satu sarana dari belajar bahasa untuk meningkatkan keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa ini memiliki 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Membaca merupakan sebuah proses menerapkan sistem keterampilan mengolah teks dalam rangka memahami isi bacaan. Secara umum, membaca memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk studi, yang kedua, untuk usaha, yang ketiga, untuk kesenangan. Bagaimana sih konsep dasar membaca estetika atau estetis? Membaca estetis merupakan kegiatan membaca dengan tujuan untuk menikmati, menghayati, menghargai unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam teks sastra. Dalam membaca estetis, pembaca harus memperhatikan keterbacaan, memperhatikan kejelasan, efektivitas, juga strategi yang digunakan mencapai hal-hal tersebut, organisasi, serta penggunaan intonasi dan teknik-teknik yang seperti transisi, irama kalimat, panjang, dan gaya. Tujuan membaca estetis, yang pertama menikmati, yang kedua menghayati, yang ketiga menghargai unsur keindahan yang terdapat dalam teks, yang keempat memperhatikan wawasan-wawasan tulisan dan dalam disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya, intonasi membaca nyaring. Dalam membaca nyaring, intonasi merupakan tinggi rendahnya nada yang digunakan dalam membaca teks. Intonasi memiliki 3 macam. Yang pertama, intonasi dinamik, kemudian intonasi nada, dan intonasi tempo. Dalam membaca nyaring juga ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat, menggunakan frasa yang tepat, menggunakan intonasi yang wajar, duduk dalam posisi yang baik, menguasai tanda-tanda bacaan, membaca dengan tenang dan jelas, terus memperhatikan volume suara, menyertakan nada, mimik, dan ekspresi yang tepat sesuai dengan apa yang dibaca. Dalam membaca nyaring juga perlu adanya penghayatan. Penghayatan di sini maksudnya adalah membaca untuk menyerap apa yang seharusnya dikuasai. Penghayatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan intonasi, nada, tekanan, dan jeda yang tepat. Selanjutnya ada mengubah nada dan volume suara sesuai dengan aksi yang ada di dalam cerita. Selanjutnya ada membaca dengan lancar dan jelas, terus kemudian merespon tanda baca, kemudian ekspresi dan gestur tubuh yang menjiwai isi bacaan dan tidak mengulangi kata-kata. Dalam membaca nyaring juga ada tanda baca. Tanda baca di sini merupakan simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Menguasai tanda baca itu merupakan satu keterampilan yang harus ada dalam membaca nyaring. Selain tanda baca, keterampilan lain yang diperlukan dalam membaca nyaring yaitu yang pertama, ada ekspresi dari intonasi yang tepat, kemudian membaca frase dan unit pikiran, bukan kata per kata. Selanjutnya, membaca dengan tenang dan jelas, kemudian ada menggunakan ucapan yang tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Sama halnya dengan membaca yang lain, membaca nyaring juga ada penilaiannya. Yang pertama, pemahaman isi teks, kemudian kelancaran pengungkapan, yang ketiga ketepatan diksi, ketepatan satu struktur kalimat, dan terakhir kebermaknaan penuturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.